Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm yang ditulis oleh Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita membahas bab yang pertama, yaitu adab talibul ilmi terhadap siapa? Dirinya sendiri, yaitu sifat-sifat yang hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Nah, setelah itu semua kita sampaikan, maka di sini penulis melanjutkan di bab yang kedua. Al-faslu tsani kaifiyatut talabi wat talaqi, yaitu tentang bagaimana seorang penuntut ilmu dia belajar mengambil ilmu, bagaimana caranya dia belajar. Karena tidak sembarangan, seorang mungkin punya semangat untuk belajar tapi metodenya salah, caranya salah, maka bukannya ilmu yang dia dapatkan, namun justru dia mendapatkan penyimpangan bahkan karena salah dalam metode belajar, atau mungkin nggak mendapatkan apa-apa karena salah metode. Maka di sini beliau berusaha untuk menata bagaimana seorang penuntut ilmu itu metode belajarnya gimana supaya benar-benar belajarnya itu membuahkan hasil, ya, ilmu yang dia pelajari benar-benar diserap sama dia. Langsung saja di pasal yang kedua ini, antum. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Malik rahimahullah, al-faslu tsani kaifiyatu talabil wa talaqi. Bismillah. Kaifiyatu talabi wal maratibuhu. Man lam yutqinil usula qurimal usula. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Wa qila aidan izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi wa alaihi qala budda min at-ta'sili wa at-ta'sisi bi kulli fannin tatlubuhu bidokti usulihi aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqinin la bitahsilihi zati wahdahu akhizan talaba bitadarruji. Qala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzilan. Al-Isra ayat 106. Wa qala ta'ala wa qala allazina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan
kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Kaifiyatu talabi muhimmatun liyabniyal insanu talabahu ala usulin wala yatakhabbat. Oh, sudah, itu ucapannya Syekh Utsaimin itu. Baik, artinya yang pertama, bab yang kedua. siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik pasti gagal meraihnya. Iya. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus maka akan ditinggalkan ilmu sekaligus pula. Terlalu banyak ilmu yang didengarkan mengacaukan pemahaman. Oleh karena itu perlu pembangunan landasan dan fondasi untuk setiap bidang ilmu yang kau pelajari dengan menghafal kaidah dan ikhtisar ilmu tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang ahli. Bukan belajar secara otodidak, tapi terus menjalani proses belajar secara bertahap. Allah berfirman, Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kau bacakan perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra 106. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari. Ayat yang kedua, surat Al-Furqan. Nggak ada. Loh, ayat 32, tidak ada. Nggak ada. Hah? Kalau Isra Coba lihat di halaman lain. Al-Baqarah juga bisa. Tidak ada ya? nggak ada. Nah, ini antum kalau terjemah bisa salah cetak atau memang penerjemahnya tidak memasukkannya. Baik, labas. Kata beliau, kaifiyatut talabi wa maratibuhu. Bagaimana kita menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatan ilmu itu. Man lam yutkinil usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mutkin, ya mutkin itu artinya itqan, itu artinya detail. Ya, barang siapa yang belajar dengan tidak detail, terutama dalam mempelajari usul, pondasi-pondasi, maka dia akan terhalangi untuk sampai kepada ilmu. Ya, dia akan terhalangi untuk sampai, nanti akan dijelaskan. Kemudian waman ramal ilma jumlatan dzaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara apa ini? Borongan. Ya, barang siapa yang kalau belajar itu langsung borong, maka dia akan kehilangan semuanya itu. Ya, dia akan kehilangan semuanya. Bukan malah mendapatkan, borong ilmu itu bukan malah mendapatkan ilmu, namun malah menghilangkan ilmu itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Wakila aidon, dikatakan juga izdihamul ilmi fis sam'i ma dhallatul fahmi. Terlalu banyak ilmu yang kau dengar itu justru bisa menyesatkan pemahamanmu terhadap ilmu itu. Karena tadi tamak. Ya, dia nggak cukup hanya mendengar dari satu orang, tapi dia juga mendengar dari orang lain, yang bahkan orang lain ini ahli bid'ah. Nah, dia katakan ada orang-orang gitu kan, kita ini kalau belajar ini jangan cuma satu ustadz, ya harus belajar dengan ustadz-ustadz yang nggak masalah. Sudah kita jelaskan, orang mau belajar dengan satu orang guru saja boleh, seperti Imam Muzani hanya belajar kepada siapa? Imam Syafi'i. Atau dia memperbanyak guru seperti Imam Bukhari, dia punya banyak guru, bahkan sampai 1000 lebih gurunya. Tidak masalah, tapi yang jadi masalah kalau dia nggak selektif dalam memilah dan memilih guru. Nggak apa-apa kita dengar semuanya, nanti ambil baiknya, buang buruknya. Jadi majelisnya ahli bid'ah teko, kajiannya ahlu sunnah teko, kajiannya syiah teko, kajiannya khawarij teko, kajiannya filsafat teko. Terlalu banyak mendengar dari ini dan ini bisa menyesatkan apa? Pemahaman dia. Tambah ngeluh, tambah bingung. Bukannya malah mendapatkan ilmu, justru malah mendapatkan kesesatan. Wa alaihi, maka dengan itu fala budda minat ta'sili wat ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia taksil. Taksil itu dari kata as-sala yu'assilu, memondasi ilmu.
Hendaklah dia memondasi ilmu itu, dan dia menguatkan pondasinya itu pada setiap bidang ilmu yang dia pelajari. Apapun itu, diawali dengan memondasi. Seperti seorang membangun bangunan, awal kali yang dia bangun apanya dulu? Pondasinya dulu. Jangan gesusu langsung. Ada tukang itu bangun rumah lantai 2, wah kesuwen bangun pondasi, langsung gentengnya ya. Dia pingin supaya rumahnya itu cepat jadi langsung ditumpuk-tumpuk sama dia. Batu bata ini langsung ditumpuk, kemudian langsung dikasih genteng, nggak pakai dipondasi. Bertahan berapa lama rumahnya? Berapa bulan tok sudah langsung roboh rumahnya ya. Maka memondasi ini terkadang membutuhkan waktu yang lama ya. Memondasi tok itu bahkan bisa jadi lebih lama daripada apanya? Bangunnya. Antum pernah lihat mungkin proyek-proyek gedung-gedung pencakar langit ya, mereka sudah mulai membangun proyek itu, sudah kelihatan ada tukangnya, ada alat beratnya ya kan, ada pekerjaan di situ. Antum ngelihat dari jauh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada penampakan enggak? Enggak ada. Terus seperti itu, seolah-olah kita menganggap bahwa mereka ini nggak kerja ya. Iki lapo ae sing tukang iki ya kan, wis pirang wulan iki gak ketok opo-opo sian. Iya, karena mereka sedang fokus apa? Memondasi ya. Memang nggak nampak ya. Bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutkin ya. Dia memondasi ilmunya dengan mutkin, yaitu dengan dia kuasai pondasi-pondasi tersebut, atau nanti akan disebutkan dalam bentuk rumusan-rumusan. Nah, rumus ini pegangi, jangan fokus masalah cabangnya, akarnya ini dulu. Nanti kalau akarnya sudah dipegang, cabang-cabangnya ini enak, bisa dibawa kemana-mana. Yang penting sudah megang apa ya? Akarnya, pondasinya. Maka belajarnya itu ala syaikhin mutkin, harus di hadapan guru yang mutkin, yang ahli. La bitahsilidz dzati wahdah, bukan belajar otodidak, nggak pakai guru ya. Belajar dibaca, dipahami dewe ya. Akhirnya nggak ada yang menegur, nggak ada yang meluruskan, akhirnya jadi salah. Kayak dulu ya, kita ya pernah ya, mungkin tahun-tahun 2005, 2000 ya, pokoknya kita awal-awal belajar dulu tentang asma wa sifat. Kita hanya sebatas membaca, atau mungkin kalaupun datang ke kajian itu pun cuman sebatas nggak rutin gitu loh. Tapi memang kita senangnya baca. Dulu kita menganggap bahwasanya ahlus sunnah itu mengimani sifat Allah dengan cara kita menetapkan sifat-sifat Allah, namun kita nggak tahu makna sifat Allah itu bagaimana. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias apa namanya ini? Tadi yang ikut kajian maghrib tadi, tafwid ya. Anak kira dulu ahlus sunnah itu akidahnya tafwid, menyerahkan makna kepada Allah. Selama bertahun-tahun seperti itu, hanya kita sadar bahwasanya keliru. Yang diserahkan bukan maknanya, apanya? Hakikat kaifiyahnya, itu yang ditafwid kepada Allah, bukan maknanya. Dari mana kita tahu? Belajar langsung dengan guru, belajar langsung dengan syekh. Baru tahu ternyata salah selama ini. Maka orang yang otodidak itu kayak gitu, dibaca-baca dewe, dipaham-pahami dewe, akhirnya sesat. Kemudian akhidan at-talaba bitadarruj, dia mengambil ilmu ini harus dengan step by step, harus meningkat antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Nggak boleh langsung dia naik tingkatan tanpa melewati proses yang bawah ini, hanya dengan alasan supaya cepat ya. Ibarat seperti anak masih umur 7 tahun, 8 tahun. Orang tuanya tuh pengen supaya anaknya ini cepat lulus, maka langsung dimasukkan kelas 6 SD atau langsung SMA ya kan. Nah, ini nggak akan mendapatkan ilmu.
Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan berangsur-angsur. Jadi Al-Qur'an itu tidak turun blek sekaligus kepada Nabi 30 juz, tapi turunnya apa? Berangsur-angsur. Untuk apa? Agar kau sampaikan kepada manusia juga secara berangsur-angsur. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Quran itu kok nggak turun kepada Muhammad langsung 30 juz itu? Seandainya Quran itu turun kepada Muhammad 30 juz, maka kami akan mengimaninya. Nah, alasan tok orang-orang kafir kan gitu. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kenapa kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur? Kata Allah, untuk menguatkan hatimu. Ya, untuk supaya kokoh diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau diturunkan secara sekaligus, nggak kuat. Ya, ilmu yang didapatkan, pemahaman yang didapatkan tidak akan kuat. Antum tak tantang. Kita tentukan satu hari untuk mengkaji kitab Hilya Thalibil Ilmi ini sampai khatam. Mbok mari ini pirang jam. Ya. Nanti hari-hari berikutnya prei wis enak antum. Iya, wis khatam. Jadi setiap Jumat nanti libur. Nah, ketemunya dikumpulkan satu hari saja, dikhatamkan langsung. Ya, Bang. Hah? Tidak bisa, berat. Ya, makanya disampaikan secara berangsur-angsur. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu, mereka membaca kitab itu haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bacaan. Ini menunjukkan seorang yang belajar, maka dia membacakannya kepada orang lain. Ya, dia membacakan kepada orang lain. Artinya ada isyarat dari Allah bahwa orang yang belajar harus dengan seorang guru, seorang syekh. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, kaifiyatut talabi muhimmah. Tata cara kita dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Liyabniyal insanu talabahu ala usul. Hendaklah seorang yang menuntut ilmu, dia bangun terlebih dahulu pondasinya. Ya, dia menuntut ilmu di atas pondasinya. Wala yatakhabbata khabta ashwa. Ya, dan janganlah dia menuntut ilmu secara serampangan. Nggak boleh dia menuntut ilmu secara serampangan. Ada metodenya, ada tata caranya, ada urutan-urutannya. Apa ilmu yang dipelajari terlebih dahulu, apa yang paling penting dari yang sangat penting. Ya, nggak boleh serampangan. Yaqulul musannif, tadi penulis mengatakan, malam yutkinil usul hurimal usul. Wa qila bi ibaratin ukhra, man fatahul usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki pondasi, maka dia terhalangi dari menggapai ilmu. Ya, kalau nggak punya pondasi, dia tidak memulai dengan memondasi ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu itu. Fal usul hiyal ilm. Maka usul ini Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau melihat Allah memberikan perumpamaan kalimat-kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha thabit, ini akarnya, pondasinya kuat. Wa far'uha, sedangkan cabangnya itu menjulang tinggi ke atas. Maka asal, usul itu lawannya apa? Far' atau furu'. Maka usul itu adalah ilmu. Wal masail furu', sedangkan rincian-rinciannya itu disebut furu', cabang.
Ya, jadi pondasi itu adalah rumusnya, sedangkan cabangnya itu adalah rincian dari rumusan tadi itu. Nanti akan disampaikan oleh beliau contoh-contohnya. Ka asli syajarati wa aghsaniha, seperti akar pohon dan ranting pohon. Idza lam takun al aghsanu ala aslin jayyid fa innaha tadbulu wa tahlik. Apabila sebuah pohon itu rantingnya tidak berada di atas pondasi akar yang kuat, maka pohon tersebut pasti akan mati, ya, pasti akan binasa pohonnya kalau tidak berada di pondasi yang kuat. Bagaimana bangunan? Betapa tingginya bangunan tersebut, namun kalau tidak berada di pondasi yang kuat, maka pasti akan roboh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau tidak salah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, man bana baitan ala sakfihi saqata sakfu alaihi. Barang siapa yang membangun bangunan langsung atapnya, maka atap itu akan roboh menimpa kepalanya. Ya, atap itu akan roboh menimpa kepalanya. Maka demikian juga seorang yang belajar, kalau dia langsung ke tingkatan yang paling tinggi, atau dia langsung mempelajari rincian permasalahan tanpa dia belajar usul pondasinya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu itu. Fala budda min an yabniya al insanu ilmahu ala usul, maka wajib seorang membangun ilmunya di atas usul, di atas pondasi. Wal usul hiyal adillatus sahihatu wal qawaidu wad dawabit. Nah ini usul, kalau dalam belajar syar'i, ilmu agama, usul itu meliputi dalil-dalil. Ya, pelajari dalil-dalil dulu. Terutama dari sisi bahasa. Makanya belajar bahasa Arab itu termasuk perkara usul. Dengan itu Anda bisa mempelajari cabangnya, Anda bisa memahami cabangnya, karena usulnya, rumusnya sudah antum punya, sudah antum pegang. Ketika antum sudah punya rumus, maka antum bisa mengerjakan apapun soal-soal itu, kan gitu kan? Jadi mana yang lebih mudah? Belajar matematika itu ngafalin perkalian, ngafalin perhitungan, atau belajar rumusnya toh? Belajar rumusnya saja. Ketika rumusnya sudah antum pegang, maka datangkan soal apapun, pasti bisa saya apa? Saya kerjakan, saya jawab. Tapi ada orang-orang yang cuman fokus masalah cabangnya. Dia hafal 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6. Dia hafal deh, hafal beneran. Tapi dia nggak tahu kok bisa 3 tambah 3 jadi 6. Cara ngitungnya gimana, rumusnya nggak tahu dia. Yang penting hafal. Atau pakai kalkulator, nggak tahu rumusnya, yang penting tahu jawabannya. Maka ini tidak mendapatkan ilmu orang seperti ini. Ya, maka sama belajar agama, pegang usulnya. Nanti datang permasalahan apapun, Anda pasti akan bisa menyikapinya karena sudah punya pondasinya, sudah punya usulnya. Ya, maka yang pertama dalil-dalil, kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah. Nanti para ulama, makanya ini diantara jasa besar para ulama, jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas ya kebaikan-kebaikan mereka, di mana mereka lah yang merumuskan kepada kita pondasi-pondasi itu, sehingga sekarang kita belajar ini dengan apa? Dengan gampang, dengan mudah. Mereka sudah memberikan rumusan-rumusannya, wad dawabit, ya, ketentuan-ketentuannya. Fatubna ala usulin minal kitabi was sunnah. Ya, maka bangunlah ilmu itu di atas pondasi yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Watubna ala qawaida wa dawabita ma'khudatin bitatabbu' wal istiqra' minal kitabi was sunnah. Dan bangunlah ilmumu itu di atas pondasi yang berupa kaidah-kaidah tadi, rumusan-rumusan tadi, yang semua rumusan-rumusan itu juga sumbernya diambil dari mana? Al-Quran dan Sunnah juga.
Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talibil ilm. Inilah yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Banyak diantara penuntut ilmu melalaikan tentang hal ini, tentang rumus ini. Mathalan qaidah. Nah, ini baru beliau menyebutkan contoh. Ada sebuah kaidah dalam fikih, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kondisi yang sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, kondisi sulit akan mendatangkan kemudahan. Baik, ini rumus. Betul yang bikin para ulama. Tapi para ulama membangun rumus ini setelah melihat apa? Ini tadi istiqra'. Setelah melihat, meneliti dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, maka mereka menyimpulkan sebuah rumusan, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesusahan, kondisi yang sulit itu akan membuat atau akan menjadikan seseorang boleh melakukan hal-hal yang mudah bagi dia. Diambil dari firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian kesusahan dalam agama ini. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu apa? Mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, adapun dari hadis kaidah tadi, kesusahan mendatangkan kemudahan, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain. Kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka datang kemudahan. Apa itu? Duduk. Kalau tidak mampu duduk, datang kemudahan lagi. Apa? Berbaring. Maka ini sesuai dengan kaidah tadi. Kondisi sulit, maka akan mendatangkan apa? Kemudahan di dalam syariat. Seorang tidak bisa berwudu karena nggak ada air. Kondisi sulit kan? Tidak mendapatkan air. Atau dia kondisi tubuhnya nggak bisa kena air karena penyakit tertentu misalnya, maka datang kemudahan bagi dia. Apa? Tayamum. Apalagi? Nah, ini masalah sholat, tayamum, itu apa? Usul atau furu? Masalah sholat, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring, wudhu, kalau nggak ada air tayamum. Ini masalah apa ini? Furu, cabang. Antum jangan sibuk sama yang ini. Diapalno siji-siji hukume, ya kan? Oh, ini diapalno siji-siji hukume, kesuwen. Langsung pegang usulnya tadi. Apa usulnya? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Selesai. Nah, kemudian antum tiba-tiba tersesat di hutan, misalnya. Maka antum tidak mendapati makanan kecuali babi. Ya, sing seliweran dinten gak ono wedhus, gak ono pitik, sing seliweran babi-babi terus. Kondisi lapar. Ya, sulit. Gimana ini? Kita nggak bisa makan ini kecuali babi yang ada di hadapan kita. Maka karena antum sibuk dengan yang furu, yang cabang, antum nggak tahu apa ya hukumnya dalam kondisi seperti ini makan babi. Misalnya, karena saya selama ini menghafal babi haram itu, saya selama ini menghafalnya itu. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini gimana? Ya, saya tahu kalau nggak bisa sholat berdiri maka duduk, kalau nggak ada air berwudu maka tayamum. Taunya cuma rincian-rincian gitu, tapi usulnya nggak dipegang sama dia. Maka orang seperti ini akan kesusahan sendiri, dia nggak bisa menentukan hukum. Tapi coba kalau dia tahu usulnya, al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Di sini saya sulit,
nggak bisa memakan apapun kecuali babi. Maka di sini syariat pasti memberikan kemudahan, dibolehkan makan babi dalam kondisi darurat ini. Dari mana dia tahu? Dari usul yang sudah dia pelajari. Kemudian kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakan perintah itu mastata'tum, sesuai batas maksimal kemampuan kalian. Hada aslun, inilah pondasinya, rumusannya. Lau ja'atka alfu mas'alatin bisuwarin mutanawwi'atin la amkanaka an tahkuma ala hadhil masail. Kalau kau sudah menguasai rumus ini, maka datang kepadamu 1000 permasalahan. Maka bisa jawab apa enggak? Bisa. Pasti akan bisa menghukumi, karena sudah punya rumusnya tadi. Nggak perlu ngapalno 1000 mang, nggak perlu. Sudah punya rumusnya. Binaan ala hadal asal, dibangun di atas pondasi yang sudah kau pelajari tadi. Lakin lau lam yakun indaka hadal asal wa ta'tika mas'alatan ashkala alaikal amr. Tapi kalau Anda tidak memiliki pondasi, tidak punya rumusan, jangankan 1000, ada 2 masalah datang kepadamu, kau tidak memiliki jawaban tentangnya, kau tidak bisa berbuat tentangnya. Hanya 2 saja. Contoh yang lain, Nabi mengatakan kullu dzina bin minas siba haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka hukumnya haram. Ini rumus. Ya, ini rumus. Nabi tidak menyebutkan per item hewannya. Soro enggak? Panjang enggak kalau disebutkan per item hewannya? Banyak hewan bertaring, buas. Nabi nggak mengatakan al-asadu haram, singa itu haram, ya, al-qittu haram, kucing itu haram, al-fa'ratu haram, tikus itu haram. Akhirnya kalau Nabi sebut itemnya satu-satu, kitab hadis jadi kitab ensiklopedi fauna. Iya, nyebutin nama-nama binatang. Banyak binatang-binatang, itu pun yang belum binatang-binatang yang belum ditemukan. Kan binatang-binatang kan berevolusi terus ini. Muncul model-model anyar nih. Ya. Beda area, beda binatang juga. Iya. Meskipun sama tapi beda ininya, bentuknya. Taib. Kalau Anda sudah memegang rumusnya tadi, setiap hewan yang bertaring, hewan buas yang bertaring maka haram. Kelihatan ada hewan, antum gak roh jenenge apa iki kewan iki. Tapi antum lihat dia ini pemakan daging, dia ini bertaring. Ya. Maka antum nggak perlu lagi tanya Ustadz, ada hewan di depan saya Ustadz, luwe aku Ustadz, ya, tak foto no Ustadz, halal apa haram nih. Ya, ini orang yang kalau dia nggak belajar usul, nemu permasalahan baru mesti takon nambah uang. Ya betul, kalau dia nggak tahu tanya. Tapi alangkah baiknya kalau dia memang serius belajar, pahami usulnya, selesai. Ketika Ustadz mengatakan, oh itu haram, ya itu haram, karena itu hewan bertaring, itu hewan buas, maka dieling ambek dhek. Sing dieling apa nih? Kewane, bukan rumuse. Sing dieling-eling bentuk kewane. Oh ini kewan sing bentuknya kok gini, maka ini haram. Ya, nanti ada lagi hewan baru lagi, beda lagi yang sama yang pertama. Padahal sama-sama buas, tapi karena bentuknya beda, takon mana deh. Ustaz tak foto no ya, iki hukumnya apa makan ini? Paham jamaah ya? Pentingnya rumus ini. Contoh yang lain. Kita sering menyampaikan tentang rumus mendeteksi bid'ah, atau yang dikenal dengan sunnah apa? Tarkiyah. Sering kita sampaikan. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi pondasi buat antum untuk menghukumi ini bid'ah atau tidak. Ada yang ingat apa? Apanya? Enggak, bukan itu. Di zaman Nabi ada kesempatan tidak dikerjakan.
Ada masalah. Ada penghalang, ada Penghalang sama apa satunya? Motivasi. Ya, dilihat dulu motivasinya. Motifnya ada nggak di zaman Nabi? Kalau ada motifnya di zaman Nabi, cari penghalangnya. Apa yang menghalangi Nabi? Baik. Ketika ini ternyata dua-duanya tidak ada, kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka hukumnya bid'ah. Nah, ini yang dikerjakan sama mereka sekarang ini. Ya. Antum nggak perlu nanya, Ustadz, hukumnya apa Ustadz? Kan orang-orang sering kayak gitu. Hukumnya ini apa Ustadz? Hukumnya, pahami rumusnya. Ketika rumusnya sudah paham, antum nggak perlu tanya-tanya lagi tentang hukumnya kegiatan seperti ini. Motivasinya apa mereka bikin kayak gini? Mencari pahala. Ya, menginginkan pahala dari Allah. Tayyib, Nabi juga punya nggak keinginan seperti itu? Punya, lebih bahkan Nabi lebih semangat untuk meraih pahala dari Allah. Yang kedua, adakah yang menghalangi Nabi untuk melakukan seperti ini? Tidak ada yang menghalangi Nabi. Kalau Nabi bisa, Nabi mau, Nabi bisa? Bisa. Tidak ada yang menghalangi Nabi. Jangan bilang, oh zaman Nabi nggak ada sound system. Sound system ini pelengkap. Ya, intinya adalah perbuatan mereka ini. Ada penghalangnya dari Nabi? Tidak ada. Dikerjakan nggak sama Nabi? Faktanya tidak. Maka kalau dikerjakan sama orang di zaman sekarang, jatuhnya apa? Bid'ah, selesai. Ngamuk. Terus kamu itu sama, kamu ceramah pakai mikrofon, pakai apa? Kamera. Nabi nggak pernah ceramah pakai kamera, pakai mikrofon. Kamu haji kemarin umroh naik apa? Pesawat. Gak tahu Nabi naik pesawat. Nabi numpak apa? Numpak unta. Maka perbuatanmu itu juga bid'ah. Telepon ustadz mana? Ustadz, ana dibilangan ustadz. Nek kaji kalau numpak pesawat jadi ustadz, bid'ah. Pahami tadi rumusnya. Apa fungsinya pengeras suara? Untuk didengar. Nabi pengen juga enggak suaranya didengar sama orang? Ya, ada yang pertama. Penghalangnya, apa yang menghalangi Nabi pakai mikrofon? Belum ada teknologinya. Berarti kalau kita kerjakan di zaman sekarang, apakah jatuh bid'ah? Tidak. Selesai. Pahami rumusnya ini. Ya, biar enak. Ustadz itu nggak dijabri terus. Tiap ada ini dijabri, tiap ada ini dijabri. Kemudian kata beliau, wa kadzalika aidan yaqul. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ya, barang siapa yang merengkuh, yang meraup ilmu secara borongan, maka dia akan kehilangan ilmu secara borongan juga. Kata Syekh Utsaimin, hadzal qaul lahu wajhun sahih. Ucapan ini ada sisi benarnya. Idza aradal insanu an ya'khudhal ilma jami'an fa innahu yafutuhul ilmu jami'an. Apabila seseorang ingin untuk merengkuh semua ilmu, maka sejatinya dia sedang meninggalkan semua ilmu itu. Tamak dia. Dia pingin merengkuh ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu balaghah, ilmu bahasa, ya, dan ilmu-ilmu semua pingin diambil sama dia. Tidak di satu-satu, apa namanya? Tidak step by step. Ya, tidak ditekuni satu-satu. Kalau kau memang ingin untuk mempelajari satu bidang ilmu, tekuni dulu ilmu itu. Sampai kau menguasainya, baru kemudian kau pindah ke bidang ilmu yang lain. Li'anna hadza la yumkin. Karena secara asal nggak mungkin manusia bisa menguasai semua bidang ilmu itu secara waktu yang singkat, nggak mungkin. Justru yang ada, semua yang dipelajari sama dia akan hilang semuanya. Fala budda an ta'khudhal ilma syai'an fa syai'an. Hendaklah engkau belajar ilmu ini step by step, sedikit demi sedikit. Kasullamin tas'adu ilaihi minal ard ila satah. Seperti engkau sedang menaiki anak tangga. Maka kalau kau ingin selamat, apakah langsung untuk melihat tangga itu langsung ke atas?
Ya, enggak, tapi step by step. Kau naiki anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang atas. Ya. Laisal ilmu makulan jumi'at fihil ulum fatakulahu. Ilmu itu bukan makanan. Ilmu itu bukan makanan yang dihidangkan di depan meja, kemudian kau bisa mengambil, memakan semuanya itu. Jangan seperti itu. Kalaupun ada orang seperti tadi, dia memakan semua hidangan yang ada di meja. Kalau dia bisa memakan semuanya, apa yang terjadi? Dia muntahkan semuanya. Iya, kesedak. Dia muntahkan semuanya, bukannya malah mendapatkan makanan, justru makanannya itu dibuang keluar semua. Ini ibarat yang bagus dari beliau, seperti orang yang makan secara banyak. Wa taqulu hadamtul ilma fal ilmu yahtaju ila murunatin wa sabrin wa thabatin wa tadarruj. Maka ilmu itu butuh kesabaran, ya, butuh sabat, kokoh, seperti yang sudah kita jelaskan. Sabar, ya, sabar dalam meraih ilmu, sedikit demi sedikit sabar. Ya, seperti orang kalau lagi nyuapin anak bayi atau orang tua yang sudah sepuh, biasanya kalau disuapin makanan, ya apa? Langsung jopono entong dilebokno, cek cepet. Ya, cek cepet. Tapi sabar, dijupuk siti-siti, didulangno. Dijupuk siti-siti, didulangno, sabar. Baik muridnya ataupun gurunya. Ya, gurunya juga harus sabar, jangan tergesa-gesa supaya mencapai target. Ya, maka disampaikan, paham nggak urusan. Jangan. Ya, nggak apa-apa kita belajarnya lambat, belajarnya lama. Ada sebagian ikhwan itu cerita, kau kenapa kok nggak ngaji kitab tauhid syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kok kau pakai syarah-syarah kitab tauhid yang ringkas-ringkas? Hah? Iya, taklik yang ringkas-ringkas saja. Kenapa tidak yang besar-besar? Ya, atau kita nggak menyalahkan yang ringkas-ringkas, ya. Jangan kita anggap berarti itu salah, enggak. Seperti dulu pernah kita ditawari kajian kitab tauhid. Saya bilang kalau kitab tauhid harus pakai syarah, karena anak nggak mau mensyarahnya sendiri. Betul ya Ustaz? Syarah siapa yang antum rekomendasikan? Kalau anak lebih cocok syarahnya Syekh Utsaimin. Selain bahasanya mudah dipahami dan seterusnya, yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Tapi kata panitianya kalau pakai Al-Mulakhas syarah Syekh Shalih Fauzan, memang lebih ringkas, namanya saja mulakhas, ringkasan. Saya bilang kenapa? Saya nggak menyalahkan Syekh Shalih Fauzannya, tapi ini tujuannya dia yang nggak betul. Apa? Biar cepat selesai. Loh, lapo kok nih belajar kok cepat selesai nih? Mau kemana kau itu? Cek ndang mari ngono. Nek cek ndang mari wis aja diadakno. Enak mari wisan. Ya kan? Wis gak usah ngaji wis mari. Kalau Syekh Utsaimin itu 2 jilid. Ya, kitabnya 2 jilid. Al-Qaulul Mufid itu yang kita punya 2 jilid, syarah Kitabut Tauhid. Kalau itu dikaji membutuhkan waktu yang lama. Kenapa kalau membutuhkan waktu yang lama? Masalah emang? Enggak masalah. Itu ada orang-orang yang maunya instan, biar cepat khatam, ndang mari terus ganti kitab, khatam ndang mari ganti kitab. Jangan. Ya, maka harus sabar dalam mempelajari itu. Enggak apa-apa dapatnya sedikit. Kita saja kalau kajian tafsir pakai Syekh Utsaimin, 1 ayat itu bisa sampai 2 atau 3 pertemuan. 1 ayat itu. Ya, sebagian orang 1 pertemuan itu bisa sampai 5 ayat, bisa sampai 10 ayat. Cepat hatam Quran ini. Paham ya? Cepat hatam Qurannya memang. Tapi ya gitu kata beliau, orang yang cepat-cepat ingin untuk mengambil secara instan, maka hakikatnya dia memuntahkan ilmu itu. Wa qaulul musannif, kemudian penulis berkata, izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Banyaknya ilmu yang kau dengar itu bisa menyesatkan pemahamanmu.
yakni kathratu ma tasma' minal ulum tujibu an tadilla fi fahmika, yaitu banyaknya engkau mendengar ilmu itu bisa menyebabkan engkau pemahamanmu jadi rusak, pemahamanmu jadi sesat. Wa hadza rubbama yakunu sahihan, bisa jadi ini adalah sesuatu yang sahih. Fal insan idza mala'a sam'ahu aw basarahu mimma yaqra farubbama tazdahimul ulum alaihi thumma tashtabiku wa ya'jaz an talakhus minha. Ya, bisa jadi, kata beliau, ketika seorang mendengar ilmu terlalu banyak, ya, ilmunya atau telinganya itu banyak mendengarkan ilmu, atau dia mungkin banyak matanya itu membaca kitab-kitab, maka bisa jadi ilmu yang dia dapatkan itu uyel-uyelan istilahnya. Tahu ya? Ilmu yang dia dapatkan itu berdesak-desakan di pemikirannya. Akhirnya menjadi kusut. Ya, menjadi kusut ilmunya itu. Bukannya malah mendapatkan ilmu, malah mendapatkan kebingungan, tambah bingung. Ya, sama seperti tadi, tergesa-gesa. Wa qauluhu wa alaihi fala budda minat ta'sil wa ta'sis li kulli fannin tatlubuhu bidabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutkin. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu dia melakukan taksil dan taksis, yaitu mengasaskan, membangun asasnya dan pondasinya bagi setiap cabang ilmu yang akan dia pelajari. Ya, dia pegang rumusnya, dan dia pelajari itu di hadapan guru yang mumpuni. Fala budda minat talabi ala syaikhin mutkin. Beliau menyinggung tentang guru, harus belajar di hadapan guru. Laisa ala syaikhin a'la minka biqalil, li'anna ba'dhan nas idza ra'a taliban minat talabah yatamayyazu anhu bi syai'in minat tamayyuz ja'alahu syaikhahu li'annahu bazzahu fi syai'in minal masailil ilmiyah wa indahu syuyukhun a'lam min hadha bikathirin wa hadha ghairu sahih bal ikhtar al masyayikha dhawil itqan. Jangan kau pilih guru hanya gara-gara dia ini punya ilmu yang tingkatannya sedikit di atas tingkatanmu. Ya, misalnya kepada kakak kelas. Ya, kakak kelas kita nggak dipungkiri, kakak kelas kita memang ilmunya lebih apa? Lebih tinggi daripada kita. Nah, karena kakak kelas ini ilmunya lebih tinggi, padahal KCE si sapiro sih? KCE sidik. Ya, kau lebih tahu daripada aku, KCE-nya sedikit. Karena kau memang lebih dulu belajarnya daripada aku. Maka kemudian ada sebagian orang yang menjadikan kakak kelas ini sebagai syekh kabir. Ya, sebagai guru yang dia tekuni belajar dengan kakak kelasnya itu. Enggak. Jangan sama kakak kelasnya, sama siapa? Sama gurunya, sama ustadznya. Jangan terus orang-orang itu yang kemudian dijadikan sebagai figur-figur guru. Nah, ada orang-orang itu justru mengambil guru dari kalangan yang dia anggap, kayaknya orang ini lebih pintar daripada saya. Terus kalau lebih pintar berarti kau belajar sama dia. Cari yang betul-betul keilmuannya itu mumpuni. Ya, jangan cuma sekedar lebih pintar daripada saya, enggak. Wa nadhifu ilal itqan wasfan akhar wa huwal amanah li'anna al itqana quwwah wal quwwa la budda fiha min amanah. Kata beliau, wa nudhifu ilal itqan, dan di sini kami tambahkan kata-kata itqan. Itqan ini artinya yang detail, yang teliti, ya, yang mutkin. Tidak sekedar syekh, tapi syekhnya itu mutkin, syekh yang detail dalam keilmuannya. Ya. Wasfan akhar wa huwal amanah. Ada sifat yang lain yaitu al-amanah. Jadi jangan cuman syekh ini punya ilmu yang mumpuni, tapi dia juga punya sifat yang lain yaitu amanah. Ini tambahan dari Syekh Utsaimin sendiri. Kalau Syekh Bakar tadi tidak menyebutkan amanah, tapi ini nudhifu, kita tambahkan, kita includekan. Karena itqan itu berarti dia punya pemahaman yang kuat, punya ilmu yang kuat. Kayak misalnya orang hafal, antum hafal juz 30,
hafal, tapi hafalnya nggak mungkin. Nggak mungkin itu artinya antum kalau Al-Fatihah yakin mungkin antum. Al-Fatihah pasti apa? Mungkin hafalnya. Iya. Sama kulhu. Itu hafalnya mungkin. Tapi kalau amma yatasaalun wan naziati gharqa, ya apal Ustaz, tapi loadingnya rada suwe. Gitu ya. Itu nggak mungkin berarti. Apalnya itu masih anget-anget gitu. Ya, tapi kalau Al-Fatihah apal Ustaz. Ya, di luar kepala. Gak ingat berarti di luar kepala. Maka sifat yang berikutnya kata beliau adalah amanah. Karena itqan itu adalah kekuatan dari sang guru tadi. Nah, namanya kuat itu harus disertai dengan amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ya, ayat 26 kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Ini ucapan dua orang wanita. Ini kan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan kabur dari Mesir karena habis membunuh seorang Kipti. Dia di DPO sama Fir'aun, kemudian pergi ke Madian. Nah, ketika itu dia mendapati ada sebuah sumur yang dipakai ngambil air sama orang. Ternyata ada dua orang wanita. Wa wajada fihi mamra'atani tadudan. Dua orang wanita yang sedang menunggu antrian ngambil air. Qala ma khatbukuma, kata Nabi Musa, kan ada apa gerangan kalian? Qalata la naski hatta yusdirur ri'a wa abuna syekhun kabir. Kita nggak bisa mengambil air kalau masih ada laki-laki di sini. Ya kan, malu kita mau mengambil air karena masih ada banyak orang-orang laki di. Nanti kami nunggu sepi baru kami ngambil air. Sampai mereka pergi baru kami mengambil air. Kenapa nggak bapaknya yang mengambil air? Wa abuna syekhun kabir, bapak kami wis tua. Nah, setelah itu dibantu sama Nabi Musa, dijupuk no air ini. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa didatangi sama dua orang wanita ini. Salah satu dari dua orang wanita, yaitu mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana." Wahai Musa, bapakku mengundangmu ke rumah untuk memberikan imbalan atas bantuanmu kepada kami ngambilin air tadi. Kode. Ya kan? Loh iya, kode dari wanita itu. Kemudian mereka pun berjalan sampai menuju rumahnya wanita ini. Ditawarkan sama bapaknya apa? Menikah dengan salah satu dari kedua putrinya. Ya. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Sesungguhnya aku ingin untuk menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku ini dengan mahar kau bekerja untukku. Ya, maharnya Nabi Musa bekerja untuk orang tersebut. Kenapa dipilih Nabi Musa ini? Karena kata anaknya, "Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin." Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan, atau bahasa kodenya dari tadi, sebaik-baik orang sing mbok pek mantu adalah yang qawi, yang kuat, dan yang amin, yang terpercaya. Ya, jadi kalau cuma sekedar hafalannya kuat tapi dia nggak amanah dalam menyampaikan ilmu, sama saja. Karena ada guru-guru, dai-dai, betul dia punya keilmuan yang kuat, mungkin hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, bahkan tahu letaknya pojok kanan, kiri, atas. Ya kan, mungkin dia, mungkin enggak orang nggak gitu jamaah, mungkin, tapi nggak amanah ketika menyampaikan ilmu. Nggak amanah. Dimana dia memahami ucapan Imam Malik yang ditanya tentang istiwa, al-istiwa maklum, istiwa sudah dimaklumi, wal kaifu majhul, tapi bagaimananya istiwa tidak diketahui. Maka karena seperti itu, para ulama mengartikan bahwasanya istawa artinya apa? Istaula, menguasai. Iki gak amanah iki wong iki. Kapan Imam Malik ngomong kayak gitu? Ngerti ya? Nggak amanah. Jadi nggak menyampaikan ilmu sebagaimana mestinya, atau bahkan disembunyikan, nggak disampaikan yang hak sama dia, karena takut nanti menyinggung orang, takut nanti dijauhi sama jamaahnya. Betul dia punya ilmu tapi nggak amanah.
Maka percuma, kata beliau. Farubbama yakunul alim mutkinan wasi'al ilm wa indahu qudratun ala tafri' wa taqsim lakin laisa indahu amanah farubbama adallaka min haitsu la tash'ur. Sama seperti yang Anda jelaskan, bisa jadi seorang alim mutkin, ilmunya kuat, ya, dia luas keilmuannya, dia bisa menjabarkan dengan penjabaran-penjabaran yang luas, tapi apa manfaatnya kalau dia tidak amanah dalam menyampaikan ilmu? Yang hak tidak dikatakan hak, yang batil tidak dikatakan batil. Maka bisa jadi syekh seperti ini akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka Ahlus Sunnah tidak terpukau ya dengan gelar-gelar ilmu, profesor, doktor, dengan gelar-gelar yang sejentrek, nggak terpukau dengan itu. Yang dilihat sama dia adalah bagaimana amanahnya dia dalam menyampaikan ilmu tersebut, bukan gelar-gelar yang mentereng tadi. Wa qauluhu la bitahsilidz dzati wahdah. Menuntut ilmu tidak hanya dengan otodidak. Yakni la ta'khudil ilma bitahsilidz dzati bi an taqra'al kutuba faqad duna an yakuna laka syaikhun mu'tamad. Janganlah kau mengambil ilmu hanya dengan duduk membaca buku tanpa di hadapan guru yang kau jadikan sandaran dalam belajar itu. Pengalaman dulu kita ngapalin Al-Quran itu ngapalin dewe, ya, tanpa ada yang menyimak hafalan saya, ya, setor hafalan. Enggak, dulu cara kita ngapalin sendiri, otodidak, ya. Maka ada satu ayat yang ana sudah hafal bertahun-tahun, tapi karena nggak pernah setor di hadapan guru, ana nggak tahu kalau ternyata hafalan ana selama ini salah. Ya, anak nggak tahu kalau hafalan anak selama ini salah. Apa itu? Ayat dalam surat Al-Kahfi. Hah? Loh, Al-Kahfi? Bukan. Kalau Majriha sudah pernah dengar lah, meskipun tidak ada guru ya kita tahu. Karena itu satu-satunya ayat seperti itu dalam Al-Quran. La ta'manna ala, ya. Itu satu-satunya dalam Al-Quran. Nah, ayat itu dalam surat Al-Kahfi, yaitu ucapan Khidir kepada Nabi Musa. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Perhatikan kalimatnya, ma lam tastati' alaihi sabra. Tapi di akhir ucapannya Khidir dia mengatakan amri dzalika ta'wilu malam tasti'. Ya. Yang pertama apa tadi? Tastati'. Yang kedua tak woco tastati' karu-karu. Selama bertahun-tahun saya ngafalkannya apa? Tastati'. Ya. Bahkan ketika ada imam baca itu saya sempat husnudon. Oh, paling kepleset iki. Iya, kata benar sampai anak paling kepleset itu. Atau mungkin saya yang salah dengar itu. Baru tahu setelahnya ternyata saya yang salah selama ini. Itu karena saya nggak pernah menyetor hafalan kepada guru. Ya, saya otodidak menghafalkan Al-Quran sendiri. Akhirnya kayak gitu. Kalau ada salah-salah tidak diketahui. Wakilan man daliluhu kitabuhu kana khata'uhu akthar min sawabihi au ghalaba khata'uhu sawabahu. Barang siapa yang dalilnya itu kitab, ya artinya dia cuma berpedoman dengan kitab tanpa dia belajar kepada guru, maka salahnya lebih besar daripada betulnya, atau salahnya lebih mendominasi daripada betulnya. Hadza huwal asl. Ini secara asal. Fal aslu anna man ya'tamada ala tahsilidz dzati wa ala muraja'atil kutubi al-ghalib wal aslu an yadil li'annahu yajidu bahran la sahila lahu. Maka barang siapa yang hanya bersandar dengan buku-buku, dia pelajari sendiri, dia otodidak baca sendiri, maka secara kebanyakan keumumannya orang seperti ini ujungnya kemana? Sesat. Ujung-ujungnya sesat. Karena namanya buku itu adalah lautan tanpa tepi. Ya, oh mari moco buku ini, apalagi nggak difilter sama dia. Habis baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini, nggak tahu penulisnya siapa, pokoknya moco. Ya,
Pokoknya baca saja. Katanya ilmu buku itu jendela dunia, jendela neraka juga. Ya, buku itu jendela dunia iya, tapi juga jendela neraka. Hati-hati. Yajid umqan la yastati'u at-talakhus minhu amma man akhada an alim an syaikhin fa innahu yastafidu fawaida 'azimah. Adapun kalau dia belajar sama guru, maka dia mendapatkan benefit, mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, qisarul muddah. Kalau dia baca buku menghabiskan waktu yang banyak, tapi kalau sama syekh hanya sebentar saja. Ya, porsinya sama, ilmu yang didapatkan sama, tapi waktu yang kau dapatkan sedikit. Kemudian qillatut takalluf. Ketika kau bersama guru, kau nggak merasa terbebani dengan ilmu yang didapatkan itu. Coba kalau baca itu ya, terkadang kita memahami satu paragraf 10 menit, 15 menit, setengah jam gak mudeng-mudeng jamaah. Muter-muter. Apalagi kalau otak kita kepikiran lain, mikiri utang lah, mikiri kerjaan lah. Ya. Kata beliau, maka kita terbebani dengan itu. Yang ketiga, annadzalika ahra bis-shawab. Kalau belajar bersama guru itu lebih dekat dengan kebenaran, lebih diharapkan kebenaran. Beda kalau baca sendiri, belajar otodidak sendiri. Siapa yang membenarkan dan menyalahkan? Makanya beliau pakai kata-kata ahra, diharapkan itu lebih benar, karena nggak semua guru juga juga benar. Ya. Baik, ana rasa penjelasan yang lain insya Allah sudah terwakili dengan apa yang kita sampaikan ya. Dan sebelum kita tutup, kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Bagaimana dengan perkataan mereka mengejek Syalbani? Syalbani kan mereka menunggu perpus atau lebih banyak kitab-kitab. Karena mereka menuduh Syalbani nggak punya guru. Jadi orang ini jelas-jelas kata mereka sesat, Syalbani sesat. Syekh Albani rahimahullah ta'ala memiliki guru-guru. Ya, diantaranya adalah ayah beliau sendiri. Itu adalah guru beliau. Adapun beliau itu lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Itu adalah untuk meneliti hadis-hadis tersebut. Ya, bukan untuk memondasi ilmu, bukan. Bedakan ya. Ini anak ngomong seperti tadi itu bukan berarti nanti antum jadi malas baca. Enggak. Tetap antum pelajari buku-buku, antum punya buku apa, baca. Tapi baca ini kan motivasinya yang pertama adalah untuk murojaah. Apa yang sudah pernah antum pelajari, supaya tidak hilang pelajarannya itu, antum apa kan? Antum baca lagi, antum ulangi lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperluas. Antum dapat pondasinya sama guru. Kemudian antum hiasi bangunannya ini dengan perhiasan-perhiasan, tapi pondasinya tetap sama. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau antum pulang kajian, antum itu cuma dapat rumah kosong. Wes, antum sudah ada rumahnya. Baca buku seperti menghiasi rumah. Paham ya? Melengkapi apa yang disampaikan oleh guru tadi. Ya, sehingga pemahaman antum semakin bagus, semakin kuat. Ya. Adapun kalau antum membaca buku dalam rangka untuk memondasi ilmu, ini yang salah. Paham ya? Baca buku untuk memondasi ilmu tanpa bimbingan seorang guru, ini yang salah. Nah, wallahu a'lam. Jadi Syekh Albani beliau meneliti, ya, melakukan penelitian di perpustakaan itu, di maktabah itu. Adapun pondasi ilmu sudah beliau dapatkan di guru-gurunya. Ya, wallahu a'lam. Ini dulu siapa namanya? Wasil bin Atok ya, atau siapa? Amr bin Ubaid. Wasil bin Atok ya. Nyewa perpustakaan. Ya. Dia punya uang, dia kumpulkan uang, tabung uangnya. Tujuannya apa? Untuk bisa menginap di perpustakaan, dibayari. Toko bukunya ini dibayari. Aku ingin menginap di sini. Buat apa? Baca buku-buku ini.
luar biasa. Tapi Wasil bin Atha, siapa Wasil bin Atha? Gembongnya Mu'tazilah. Iya, gembongnya Mu'tazilah. Luar biasa, kutu buku. Tapi yang lain diborong jamaah. Tadi kan nggak boleh borong kan katanya kan. Tapi betul. Bagian kita itu kalau belajarnya hanya itu aja atau diulang-ulang terus, lama-lama bosan, dia malas, akhirnya kayak menghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran terus, akhirnya dia bosan. Apa Al-Quran ini kayak cendol kayak gitulah gitu, bentuknya kayak gitu, sampai dia menghina malah. Nggak ada variasi dalam belajar. Jadi kalau dia nggak belajar yang lain, istilahnya hampa, hidupnya hampa, itu aja, monoton. Iya. Itu gimana Nasen? Ya futur, perasaan futur, bosan, jenuh, itu bawaan setiap manusia memang demikian. Tapi Nabi SAW mengarahkan kita futur namun dialihkan kepada hal-hal yang positif lainnya. Oke, kalau dia jenuh menghafalkan Al-Quran, maka boleh dia berhenti dulu. Namun jangan sampai diganti dengan hal yang maksiat, ngafal no lagu, ya, atau ngafalkan ya musik-musik, enggak. Tapi diganti dengan ngafalkan apa yang lain, misalnya menghafalkan mutun-mutun akidah, yang menghafalkan hadis, ya. Atau mungkin dia berhenti, dia fokuskan amalannya, ngerti ya? Dia berhenti menghafal untuk mungkin meng-cooling down ya, karena mungkin sudah bertumpuk-tumpuk hafalannya itu. Iya, untuk meng-cooling down dia berhenti dulu. Tapi dia alihkan waktunya kepada hal-hal yang sama-sama di atas sunnah. Ya, mungkin biasanya kalau dia habis subuh dia menghafal. Sekarang habis subuh dia alihkan mungkin baca kitab sajalah, atau saya dengerin kajian saja di YouTube misalnya. Nggak masalah. Ya, tapi kalau futurnya itu dia tinggalkan semua, wala murojaah, wala nambah hafalan, tidak baca kitab, tidak pula dengerin kajian, tapi naudzubillah melihat film misalnya. Nah, ini futurnya yang keliru, yang salah. Jadi sekali lagi, futur itu wajar, namun jangan sampai futur itu menjadikan kita akhirnya jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alihkan kepada hal-hal lain yang positif. Nah, wallahu a'lam. Anak kira ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.